Annyeonghaseyo. Berikut kita akan membahas tata bahasa nomor 1, imnida. Nah, imnida ini artinya adalah. Jadi imnida itu artinya adalah. Nah, adalah itu selain imnida bisa juga pakai kata yang lain. Jadi kalau imnida itu adalahnya yang kayak bahasa formal bahasa Indonesia. Kalau kata yang lain imnidanya bisa pakai iyeyo atau yeyo. Jadi kalau iyeyo atau yeyo itu adalah versi adalah tapi yang kayak bahasa daerah kayak bahasa Jawa seperti itu. Jadi di sini imnida artinya adalah. Kita ke contoh kalimat. Jonen hanku saram imnida. Berarti Jonen saya hanku Korea saram orang imnida adalah berarti saya adalah orang Korea. Lanjut ke bawahnya. Jonen saya Yuna nama orang imnida adalah berarti Jonen saya adalah Yuna. Oke. Nah, di bawahnya ini ada dijelaskan bentuk non formalnya. Jadi bentuk daerahnya, bentuk yang tidak resmi dari imnida atau dari adalah bisa pakai iyeyo atau pakai iyeyo. Nah, jadi ada dua, iyeyo atau iyeyo. Kita ke contoh kalimatnya di bawah. Ini kot barang, yon pil pensil, iyeyo adalah. Berarti kita artikan ini kot barang, berarti ini barang adalah pensil. Seperti itu. Nah, bedanya yang yeyo sama iyeyo apa? Kalau yeyo, maka nanti kata depannya berakhiran konsonan. Kalau yeyo, kata yang di depannya berakhiran vokal. Seperti itu. Nah, kita ke contoh bawahnya lagi. Ada contoh. J saya, jikopen pekerjaan. Berarti pekerjaan saya. Gasu penyanyi, yeyo adalah. Kita artikan lagi. Pekerjaan saya adalah penyanyi. Kalimat bawahnya. Ini kot barang, yon pil pensil, iyeyo adalah. Berarti barang ini adalah pensil. Oke. Kita ke kata selanjutnya. Yang nomor 2 ini imnida. Imnika bisa diartikan apakah atau diartikan sebagai bentuk pertanyaan. Maksudnya apa? Kalau diartikan sebagai bentuk pertanyaan berarti ya nggak usah diartikan, cukup kayak tanda gini, centang. Nah gini tanda centang. Jadi kayak tanda tanya kayak gini. Jadi imnika yang pertama kita artikan sebagai apakah. Kalau diartikan sebagai apakah itu nggak cocok pada kalimatnya, kita artikan sebagai tanda tanya seperti ini. Jadi kayak gitu. Nah, imnika itu juga bentuk tanya dari kata-kata imnida. Contohnya, apakah ini kopi? Jawabnya, ya, ini adalah kopi. Nah, kata yang pertama tadi, apakah ini kopi? Apakahnya, apakah itu pakai imnika. Nanti jawabnya, ya, ini adalah kopi. Adalahnya pakai imnida. Jadi seperti itu. Kita ke contoh kalimatnya langsung. One mana, nara negara, saram orang, imnika. Kita artikan apakah atau tanda tanya. Coba kita cek lagi. Orang, negara, mana. Terus cocoknya kasih apakah atau tanda tanya. Kalau kasih apakah coba. Apakah orang negara mana? Nggak cocok. Kalau orang negara mana terus kasih tanda tanya, cocok. Atau dilengkapi, Anda orang negara mana, kamu orang negara mana, tanda tanya, seperti itu. Nah, kalimat bawahnya, Jonen saya Vietnam, saram orang imnida adalah. Saya adalah orang Vietnam. Kalimat bawahnya, Kanya bilang Hesawon imnika, Hesawon karyawan, imnika apakah. Jadi apakah karyawan atau Anda apakah karyawan gitu. Nah,
dalam percakapan Korea kata-kata kamu atau saya itu sering nggak ditulis tapi maksudnya ada. Misal saya ketemu kamu, saya langsung tanya kamu sudah makan gitu, atau versi kedua kamu sudah makan. Jadi maksudnya sama, cuma yang pertama kata kamunya nggak ada, yang kata kedua kamunya ada. Jadi sudah makan, kamu sudah makan, jawabnya sudah makan atau saya sudah makan. Jadi kayak gitu. Di kalimat Korea kata-kata kamu dan saya itu sering nggak ditulis tapi maksudnya seperti itu. Nah kalimat ke bawahnya, 네, iya, 회사원, karyawan, 입니다 adalah 네, iya, saya adalah karyawan. Lanjut. Nomor 3. Yogi, di sini. Di sini itu artinya di sini barangnya dekat dan kelihatan. Lanjut. Jogi artinya itu di situ, barangnya jauh tapi masih kelihatan. Kalau pakai yogi, di mana HP-mu? Di sini. Di mana dompetmu? Di sini. Kalau pakai jogi, di situ. Di situ maksudnya lokasinya jauh tapi masih kelihatan. Di mana motormu? Di situ. Di mana mobilmu? Di situ. Lanjut. Koki, koki maksudnya itu di sana. Di sana itu jauh tapi nggak kelihatan. Contoh, kamu membeli HP di mana? Di pasar sana. Kamu membeli motor di mana? Di showroom sana. Jadi menyebutkan tempat yang jauh tapi nggak kelihatan. Jadi kita ulang. Kalau yogi di sini tempatnya dekat kita dan kelihatan. Jogi tempatnya jauh tapi juga masih kelihatan. Koki tempatnya jauh tapi tidak kelihatan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh kalimat. Yogi di sini, Tehagyo kampus Imnida adalah, berarti di sini adalah kampus. Lanjut bawahnya. Koki di sana, berarti di sana adalah kampus. Lanjut. Jogi di situ. Di situ adalah kampus. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Anida artinya bukan. Anida artinya bukan. Bukannya maksudnya gimana? Gini. Apakah kamu pelajar? Oh, bukan, saya mahasiswa. Apakah kamu karyawan? Oh, bukan, saya adalah bosnya. Apakah kamu pelayan? Oh bukan, saya juga sebagai tamu gitu. Jadi bukannya menegaskan bahwa dia itu bukannya dimaksud, pakainya anida. Atau bentuk formalnya, anida ini bentuk formalnya adalah animnida. Kalau bentuk non formalnya menjadi aniyeyo. Jadi pengucapannya anida itu rumus dasarnya. Anida nanti pengucapannya menjadi animnida atau aniyeyo. Oke, kita ke contoh yang A. O늘 hari ini 수요일 Rabu. Iyeyo apakah? Berarti hari ini apakah Rabu? Bawahnya jawab Anio bukan. O늘 hari ini 수요일 Rabu. Aniyeyo bukan. Oh bukan, hari ini itu bukan hari Rabu, kayak gitu. Terus lanjutnya, Mokyoil Kamis, iya adalah hari Kamis. Seperti itu. Lanjut ke contoh kalimat. Kita ke rumus nomor 5. Apnida sama semnida. Nah, apnida atau semnida ini adalah akhiran kalimat yang diletakkan pada kata dasar kerja atau kata sifat. Jadi gini, kalau kata kerja atau kata sifat itu biasanya kebanyakan berakhiran dada. Contoh, mokda, masida, desida, ilhada, kayak gitu. Ya peda, masita, concon hada gitu. Jadi beberapa kebanyakan kasus kata kerja atau kata sifat itu berakhiran dada semua. Nah, cuma kata dasar yang dada semua itu kan kalau kita mengucapkan nggak langsung seperti itu, tapi dikasih rumus. Nah, untuk rumus yang dasar, rumus yang umum kita pakainya ini, apnida atau semnida. Nah,
Kalau yang abnida ini untuk kata kerja atau kata sifat yang akhirannya vokal. Kalau yang semnida itu untuk kata kerja atau kata sifat yang akhirannya konsonan. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini contoh. Jonen saya sijang esuk di pasar sengson ikan pamnida menjual. Jadi Jonen saya menjual ikan di pasar. Nah, di sini pamnida itu menjual. Kata dasarnya apa? Palda. Kata dasarnya palda. Danya hilang, terus kena rumus abnida. Jadi pal tambah abnida menjadi pamnida. Kata bawahnya, hiong kakak atau emas, babel mok semnida makan. Berarti kakakku makan nasi. Nah, mok semnida kata dasarnya mokda. Mokda danya dihilangkan atau dicoret, berarti mok ditambah semnida menjadi mok semnida. Berarti kakakku makan nasi. Jadi seperti itu. Lanjut ke nomor 6. Apnika atau semnika. Apnika atau semnika ini adalah bentuk pertanyaan. Kita langsung ke contoh aja dulu. Bambang si, Bambang itu Bambang. Sinya itu untuk menyebutkan nama atau biar gampangnya kita panggil Mas atau Mbak. Berarti Bambang si, Mas Bambang. Jigem sekarang. Muot apa? Melakukan go semnika sedang. Sedangnya bentuk pertanyaan. Berarti kita ulang lagi. Mas Bambang sedang melakukan apa sekarang? Tuh. Kalimat bawahnya Odie kemana Kamnika pergi? Berarti kamu pergi kemana? Nah, seperti itu. Lanjut. Nomor 7. An atau ji anda. An atau ji anda artinya tidak. Contoh, an moko atau mok ji an, tidak makan. Nah, tidak makan itu bisa pakai an moko atau mok ji an. An moko atau mok ji an. Kita ke contoh kalimatnya. Jumale di akhir pekan hagio sekolah enya ke an tidak kayu pergi. Berarti saya tidak pergi ke sekolah di akhir pekan di Jumal. Terus kalimat bawahnya Jumale hagioe. Jumale di akhir pekan hagioe ke sekolah, ka pergi jian tidak. Berarti diulang lagi. Sayanya nambah sendiri. Tidak pergi ke sekolah di akhir pekan. Kalimat bawahnya jigem gongbu. Jigem sekarang gongbu belajar. Anheo tidak melakukan. Berarti saya sekarang tidak melakukan belajar. Oke, akan bisa buatkan lagi materi selanjutnya. Jangan lupa tonton video ini. Terima kasih.